Dan yang nyesek kan itu udah dipakai yang lain duitnya. Kalau misalkan duitnya masih ada, kita nge-refund kan enak, tinggal dibalikin aja kan. Nah ini duitnya udah kepalang dipakai yang lain, sehingga kan mau nggak mau harus cari uang untuk gantiin itu. Gitu. Tahun 2009 itu aku memutuskan untuk ke Jakarta waktu libur sekolah. Karena aku pengen ketemu senior-senior suhu-suhu lah. Ya, suhu-suhu yang udah memang berkecimpung bener di situ, yang bener-bener udah dalam quotes on quotes yang menghasilkan. Dan sekarang kalau saya mention namanya udah nama gede banget lah dia. أكبر الله أكبر. Assalamualaikum, nama saya Maulana Malik, 33 tahun ini, pekerjaan sebagai digital marketer lah. Jadi kita mengelola, membuat dan memasarkan produk-produk digital. Jadi bisnis utama kita memang bergerak di situ. Kita membuat tools yang memudahkan orang untuk berbisnis online, mulai dari membuat grafis, membuat video. Salah satu tool kami yang mungkin populer adalah live video, seperti itu. Dan ada juga beberapa bisnis lain, contohnya kalau di Jember ini kita punya coffee shop, yaitu Kopixel. Saya lahir di Blitar, sebenarnya lahir di Blitar, karena dulu orang tua ayah saya masih melanjutkan kuliah, sehingga saya harus dititipin lah istilahnya ke kakek saya di Blitar. Sebenarnya bukan Blitar kotanya ya, di Serengat lah, sudah hampir Kediri gitu kalau mungkin teman-teman tahu. Saya sampai SD kelas 1 di sana, kemudian kelas 2 pindah ke Jember, SD, SMP, SMA, kuliah di Jember, saya SD Sumbersari 4 dulu, SMP 3 Jember, SMA-nya SMA 2 Jember, kuliahnya juga di Universitas Jember, jadi memang kalau di Jember sekitar Jalan Jawa lah memang di situ. Kuliahnya meskipun bisnisnya di digital gitu ya, kuliahnya saya di pertanian gitu ya, Fakultas Pertanian, agak nggak nyambung. Program studinya agribisnis, saya angkatan 2008. Mungkin belajar entrepreneurship ya di sana juga. Kalau di agribisnis cukup banyak gitu ya, cukup didorong juga untuk menjadi entrepreneur. Belajar ekonomi juga di situ, meskipun ekonomi pertanian gitu ya, tapi kita juga belajar tentang ekonomi. Dan memang memulai bisnis ini sebenarnya mulai SMA, mulai kelas 2 SMA tuh udah mulai berkenalan gitu dengan bisnis online. Waktu itu selainnya anak muda sekarang lah gitu ya, meskipun sosial media pada waktu itu belum seheboh sekarang gitu ya. Kalau teman-teman yang seangkatan mungkin tahu Friendster. Nah, kita juga sebagai pengguna Friendster dulu mirip dengan sosial media pada umumnya sekarang gitu ya. Ada konten, di sebelah kanannya itu ada iklan. Nah, disitulah mulai saya berkenalan dengan bisnis online. Usia 17 tahun lah pada waktu itu. Di situ ada orang bilang, saya bisa menghasilkan uang di internet gitu ya. Nah, itu cukup menarik rasa penasaran ya, karena sebagai anak muda waktu itu, internet waktu itu juga masih hal yang baru ya, terutama kita di kabupaten seperti ini, masih di warnet, belum punya laptop, belum komputer waktu itu ada satu rumah, satu gitu ya, bukan satu orang satu ya, jadi satu komputer dipakai bergiliran. Nah, situ penasaran, yang biasanya internet itu saya gunakan untuk game online, ya selayaknya anak muda pada waktu itu ya, untuk sosial media, kok ada nih orang yang tiba-tiba bilang bisa menghasilkan uang di internet. Nah, itu mulai sangat penasaran. Kok bisa orang menghasilkan uang di internet? Waktu itu nggak punya rekening ya, karena waktu itu kan juga anak muda jarang banget lah yang punya rekening ya, belum punya rekening, nggak tahu transaksi online. Waktu itu belum ada marketplace seperti sekarang ya, Tokopedia, Shopee belum ada. Yang ada cuman forum-forum lah kayak Kaskus seperti itu. Nah, singkatnya mulai nih penasaran. Oh, ada nih orang yang bisa menghasilkan uang di internet. Itu tahun 2007. Nah, disitulah mulai saya akhirnya nge-switch nih. Yang dulunya internet digunakan untuk, ya masih sama-sama di warnet ya, digunakan untuk main game online, sosial media nih sekarang mulai banyak browsingnya. Apa sih ini? Ternyata kayak gimana? Dan disitulah mulai bersinggungan pertama kali dengan bisnis online. Waktu itu akhirnya aku beli nih salah satu e-book ya waktu itu yang mengajarkan bisa cari uang di internet. Nah, di e-book itu dijelasin model-model bisnis online itu seperti apa. Akhirnya mulai tahu nih, oh transaksinya seperti ini. Waktu itu saya
sangat awam kan dengan transaksi online, belum pernah sama sekali ya. Berbeda dengan zaman sekarang udah 16 tahun sejak saat itu kan orang berbelanja online sudah tahu ya, sudah hampir setiap hari dan hampir semua orang yang punya smartphone bisa belanja online. Karena waktu itu kan boro-boro belanja online, smartphone aja masih sangat terbatas dan belum secanggih sekarang. Internet masih sangat mahal. Jadi memang perlu sangat berjuang belajar bagaimana sih orang bertransaksi secara online gitu. Nah, disitulah belum kita bicara tentang perusahaan yang sekarang kami rintis, belum. Jadi benar-benar masih belajar lah, cari tahu tentang bagaimana sih cara mendapatkan uang di internet kayak gitu. Risetnya, kalau dihitung risetnya berapa tahun, mungkin ya kalau dihitung dari 2007 awal berkenalan internet, saya ingat banget dolar pertama saya di internet itu Desember tahun 2008. Itu penghasilan dolar ya, hampir 2 tahun. Dalam perjalanannya itu ya, itu menghasilkan juga, tapi dalam bentuk rupiah waktu itu, kayak jual spot iklan, kayak gitu. Kemudian mempromosikan produk orang lain, kemudian saya dapat komisi gitu ya. Itu affiliate juga seperti itu, dapat 100.000, 200.000 per penjualan kayak gitu. Cuman kayak sebulan dapat 1 penjualan, ya udah ada. Jadi ada keyakinan nih, oh ternyata bisa nih, saya dibayar. Akhirnya itu juga memompa semangat ya untuk mulai belajar lebih lanjut tentang bisnis online. Yang dijual pertama kali sudah produk digital memang. Jadi ada orang lain di Indonesia itu dulu sempat ada beberapa orang yang memang jual e-book dan membuka sistem affiliate. Jadi saya coba di situ apply sebagai affiliate, kemudian saya share link saya. Kalau mispersepsinya orang pada waktu itu kan, takutnya kalau diklik rekeningnya kesedot, gitu kan ya. Pada waktu itu kan, kalau diklik nanti kamu dapat uang nih kalau banyak yang klik, padahal enggak kayak gitu kan. Kalau orang terjadi penjualan saja baru saya dapat komisi. Jadi memang sejak awal produk digital, sejak awal memang main affiliate kayak gitu. Affiliate marketing. Awalnya belum kepikiran root pixelnya ini. Akhirnya jual jasa, pokoknya apapun lah, apapun yang dilakukan, terutama yang paling lama dulu itu jual jasa desain grafis, jasa desain website, meskipun kuliahnya pertanian ya, tapi karena punya kesenangan di situ dan ada peluang cuan nih di sini, akhirnya jual jasa, dan itu pun di forum luar, sehingga bayarannya dolar juga gitu kan, sambil kuliah, sambil ngerjakan project freelanceran, sampai di satu titik mulailah semakin banyak orang yang menjadi freelancer. Semakin banyak orang yang menjadi freelancer, akhirnya banting-bantingan harga. Yang biasanya mengerjakan project tipe A ini kita bisa main di harga yang cukup tinggi, ini sudah harus harga yang rendah karena udah semakin banyak orang yang jual, semakin bagus desain mereka, semakin murah. Nah, akhirnya di titik tersebut aku mikir nih, kalau aku selama terus-terusan kayak gini di market seperti ini akan susah untuk grow. Aku mulai penasaran, klien-klienku ini kenapa sih kok mau bayar aku mahal gitu ya. Kok dia mau bayar aku mahal untuk desain yang menurutku ini sederhana banget. Banyak anak-anak muda di Jember ini bisa bikin desain seperti ini. Kenapa sih kok dia mau bayar mahal? Ternyata dia fokus untuk meng-create produk digital mereka sendiri. Terus aku intip, ternyata hasilnya gede banget nih. Orang-orang klien-klienku nih. Oh ternyata apa yang mereka bayarkan ini kecil banget dibanding apa yang mereka dapatkan gitu loh. Bahkan kalau di luar ini random banget, nggak cuman video tentang bagaimana cara menghasilkan uang di internet ya. Kalau kita buka marketplace yang namanya ClickBank, ada video tutorial cara membuat kandang ayam, video tutorial cara berkebun, kayak gitu. Karena memang ada marketnya mas. Jadi kalau di luar gitu, mereka yang udah usia pensiun, udah bingung cari kegiatan, mereka beli itu. Cara bikin energi terbarukan sendiri, cara bikin hidroponik, kayak gitu. Hal-hal yang remeh bahkan itu cuannya gede. Karena demand-nya ada, cara beternak di rumah, kayak gitu-gitu. Itu klienku macam-macam yang kayak gitu, tuh ada yang kayak gitu. Dulu aku ngapain aku bikin desain tentang tutorial cara misalkan berkebun atau beternak gitu. Ternyata cuannya gede di situ. Nah, itulah aku mulai berpikir, oh ternyata kalau kita bikin produk digital, ini kita bisa menghasilkan demand kita sendiri nih. Kita bisa cari market kita sendiri. Aku keluar dari market yang udah penuh banget tadi itu. Nah, akhirnya mulai belum ada brandnya dulu, jadi aku bikin produk digital pertama meskipun ya nggak langsung laku gitu ya. Dan itu alhamdulillahnya karena kenal dengan klien-klien yang dia praktisi, bisa sambil tanya-tanya gitu ke mereka.
kamu gimana sih cara jualannya gitu. Aku mau coba-coba nih, ya bikin aja gini-gini caranya, aku bikin kayak gini kayak gitu. Jadi sambil aku ngerjain proyekan klien, sambil aku belajar bagaimana dia memasarkan produk mereka sendiri. Semua 100% lah bisa dibilang, 99% itu klien luar semua. Sejak awal memang mainnya di situ, karena aku ngerasa bisa jual harga UMR sana lah gitu istilahnya. Saya bisa jual harga desain dengan UMR sana. Tahun 2009 itu aku memutuskan untuk ke Jakarta waktu libur sekolah. Karena aku ingin ketemu senior-senior suhu-suhu lah. Ya, suhu-suhu yang udah memang berkecimpung bener di situ, yang bener-bener udah dalam quotes on quotes yang menghasilkan, dan sekarang kalau saya mention namanya udah nama gede banget lah dia gitu ya. Jadi aku ke sana untuk bisa bertemu langsung, yang selama ini cuma chattingan di YM lah dulu ya, di Yahoo Messenger, di forum. Aku pengen ketemu langsung. Aku bilang, aku liburan seminggu ke Jakarta, nginep di kosan temenku nginep di kosan temenku. Alhamdulillah dia nggak libur karena kuliahnya beda liburnya gitu kan. Aku nginep di kosan teman. Jadi selain liburan lah ya, tentu aku liburan juga. Aku juga misi utamanya itu sowan lah, naik kereta dari Jember ke Jakarta, sowan ke ini teman-teman yang udah senior. Nah di situ disaranin kalau kamu jual jasa, forumnya ini loh gitu. Jangan jual murah. Kalau di sini bisa jual mahal kayak gitu. Meskipun ketika kamu ngiklanin di forum tersebut harus bayar nih, tapi worth it kok. Akhirnya benar. Pulang dari sana aku langsung pasang iklan di situ, bayar $20, dan malam pertama itu juga dapat klien. Dan langsung memang orang luar ya, karena memang forumnya forum internasional kayak gitulah. Nah itu berlanjut, akhirnya ketemu kan banyak orang-orang yang sudah bukan cuma senior di Indonesia nih, senior di luar nih, udah internet marketing guru lah istilahnya. Di situ selain aku garap desain mereka, aku belajar gimana cara mereka mendevelop produk, bagaimana mereka memarketkan produk tersebut, dan itu aku coba aplikasikan untuk tahun 2010-2011 mulai beralih nih, shifting dari yang freelancing, kita coba mendevelop produk sendiri. Meskipun timnya masih kita outsourcing gitu ya. Kita outsource, aku ada keperluan template seperti ini. Kita bikin kontrak, deal berapa, harganya kita beli lepas kayak gitu. Root Pixel ini sendiri awalnya kakakku. Jadi kakakku dulu Mas Ilham itu berbisnis offline. Jadi dia fotografer, videografi, wedding kayak gitu. Aku udah di bisnis online gitu kan. Terus Mas Ilham ini mulai untuk bikin shifting ke online. Ya, karena punya kemampuan teknis yang bagus sekali ya untuk visual, untuk video. Nah, shifting kita coba, Mas Ilham bikin produk sendiri, aku bikin produk sendiri nih. Sampai di satu titik setelah Mas Ilham ini beberapa kali launching produk, menemukan stuck gitu kan. Aku juga menemukan stuck. Ide produk kayak apa lagi ya yang mau dirilis gitu ya. Nah, Mas Ilham juga stuck. Ini produk ini ngerilisnya gimana? Akhirnya tahun 2014 atau 2015 kita gabung. Kita putuskan untuk gabung, ayolah kita bikin produk bareng-bareng, kita marketkan bareng-bareng, dan kita akhirnya aku join masuk sebagai co-founder di Root Pixel itu. Jadi sebuah company yang memang startup lah kita bisa bilang, perusahaan rintisan yang kita mendevelop produk digital dan memasarkannya secara online seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata memang setelah join, aku pikir dulu kalau join gitu kan dibagi dua nih omsetnya nih. Ternyata kalau join tuh kita bisa membagi beban gitu ya. Istilahnya kalau ada kebuntuan, yang kosong ini bisa kita saling mengisi gitu lah, sehingga produk yang kita develop ini semakin matang, memasarkannya juga bisa semakin luas kayak gitu. Live video ini sampai sekarang masih dijual, jadi teman-teman bisa mengunjungi livevideo.id. Jadi ini kita memudahkan UMKM untuk bisa membuat video dan grafis sendiri dengan menggunakan PowerPoint. Gitu. Jadi yang biasanya PowerPoint ini hanya digunakan sebagai presentasi sederhana, kita bisa mengoptimalkannya untuk bisa bikin video animasi 3D, video animasi 2D, kemudian video slide, misalkan undangan wedding, kayak gitu-gitu, video presentasi interaktif, e-course, apapun yang berhubungan dengan presentasi dan video, itu bisa dimudahkan dengan menggunakan live video seperti itu. Dan ini alhamdulillah jadi winning produk kita lah istilahnya, dan sampai sekarang terus berjalan, bisa dilihat di livevideo.id untuk versi Indonesianya ya. Kalau untuk versi luarnya ada livevideo.com seperti itu. Kalau di Root Pixel kita sekarang sedang bikin marketplace juga.
on develop juga ongoing seperti itu. Ada beberapa project yang memang belum bisa kita sebutkan satu persatu, tapi kalau yang fokus utamanya live video, kalau ada produk digital lain juga yang akan mengikutin sedang kita ongoing proses, tapi tetap core-nya adalah produk digital ya. Jadi produk digital ini produk yang bukan produk fisik yang bisa dipegang, tapi yang di-download, diunduh berupa tools, software, dan sebagainya. Nah, karena live video ini salah satu keunggulannya adalah lisensi komersial. Jadi lisensi komersial, teman-teman yang membeli template-nya ini boleh membuka jasa. Asalkan template-nya nggak dibagikan ulang nih. Misalkan ada teman-teman yang buka jasa undangan digital. Nah, kita punya namanya Invi. Kadang-kadang kan kalau untuk pasangan udah nggak sempat mikir nih, itu banyak banget teman-teman freelancer yang menawarkan jasa tersebut. Jadi bikinkan, kita sediakan template-nya, tinggal masukin nama dan details, sudah jadi undangan digital yang di-host di server kita, seperti itu. Itu juga salah satu produk kita. Nah, kita juga menyediain tutorialnya, tapi bukan terpisah ya. Jadi teman-teman yang beli live video, kita ada tutorial bagaimana kalian bisa memaksimalkan pitching ke klien, menentukan harga, bagaimana berkomunikasi dengan klien, bagaimana mencari klien supaya menggunakan jasa Anda terkait dengan jasa pembuatan video dan grafis tadi. Kayak gitu. Kalau aku pribadi, di samping Root Pixel, yang sehari-hari rutin ya jadi affiliate tetap. Jadi mulai tahun 2007 sampai sekarang jadi affiliate ya. Jadi affiliate untuk produk luar juga, untuk produk digital. Alhamdulillah sekarang jadi salah satu yang terbaik lah, top 2% di salah satu marketplace di luar sana sebagai affiliate gitu. Iya, jualannya di luar, marketnya di luar, setiap hari gitulah, mereview. Kalau teman-teman mudahnya, kalau sekarang mungkin lebih mudah ya karena ada TikTok affiliate, ada Shopee affiliate. Sebenarnya mirip seperti itu, cuman produknya kalau TikTok affiliate, Shopee affiliate itu produk fisik kan. Teman-teman nge-review kulkas, nge-review TV. Kalau aku juga sama, aku juga nge-review. Aku melakukan review, tapi produk yang aku review adalah produk digital, software, tool, dan sebagainya. Iya, jadi sebenarnya inti core-nya sama. Kalau aku lihat ya, apapun model affiliate, teman-teman yang bermain di TikTok, Shopee, dan sebagainya, yang pertama harus punya kolamnya dulu. Kolam ini dalam artian orang yang menjadi follower Anda, gitu ya. Nah, kalau aku sendiri menggunakan email marketing. Jadi orang subscribe ke aku secara sadar ya, bukan aku subscribe dia, memaksa dia untuk subscribe ke aku, tapi dia secara sadar subscribe ke saya untuk mendapatkan mailing list, dan mereka bisa unsubscribe kapanpun gitu ya. Mereka nggak mau nerima promosi saya, silahkan keluar kayak gitu. Jadi ngebesarin kolam. Ini sama kalau teman-teman tarik, mudahnya kalau di sosmed yang kita gunakan sehari-hari, misalkan YouTube, Instagram, kan semakin gede follower, itu kan semakin gede kolam kita. Ya, kadang-kadang biasanya kalau teman-teman influencer ini dibawa ke grup, Telegram grup lah, WhatsApp grup, itu juga salah satu metode untuk cari kolam. Semakin gede orang yang ada di kolam kita, semakin kita kasih value mereka akan semakin percaya dengan kita, kita dianggap expert yang memang kita kasih value ke mereka, sehingga kalau kita merekomendasikan barang, mereka akan ada kecenderungan untuk membeli. Nah, memang kita sendiri sih gitu ya, tanpa kita ngomong affiliate lah ya, kita sendiri kalau mau beli barang pasti cenderung lebih percaya review dari teman kita daripada review dari sales promotionnya kan. Kalau kita ke toko, salesnya bilang AC ini seperti ini, keunggulannya gini. Tapi mungkin kita nggak langsung percaya, tapi kalau kita dengar teman kita nih, aku kemarin baru beli AC merek ini, udah tak pakai 2 tahun masih dingin loh. Itu pasti kita cenderung lebih percaya kata teman kita. Nah, kita mainnya seperti itu. Kita memperbanyak teman yang percaya dengan review kita karena kita expert di bidang itu. Contoh lah, kita kalau sebut YouTube, katakanlah Gadgetin. Gadgetin dia punya kolam yang gede berapa juta. Dan dia kredibel mereview. Benar-benar kalau bagus dia bilang bagus, kalau kurang bagus dia bilang kurang bagus. Honest review. Mereka percaya, sehingga kalau Gadgetin mempromosikan barang, built-in produk, orang akan di bawah sadar lah, wah kalau udah si David yang review, itu versi gedenya ya, aku versi UMKM-nya lah. Tapi yang digunakan metodenya kurang lebih sama. Kita bikin build followers, kita bikin mereka, kita kasih value lah ya, sehingga mereka ngerti kita expert di bidang apa, sehingga ketika kita merekomendasikan produk yang berbayar, mereka bisa beli dengan percaya, yakin, karena itu kita yang merekomendasikan. Kayak gitu. Kita kan juga nge-launching produk nih. Kita nge-launching produk. Nah, setiap orang yang membeli produk itu akan otomatis menjadi buyer list kita. Nah, di situ ketika mereka menjadi buyer list kita, kita bisa
Iya, kita dapat database mereka dan di awal aku sudah akadkan lah istilahnya. Nanti perkenalkan namaku ini, kamu menerima emailku karena kamu beli produk ini. Nantinya kamu akan mendapatkan ini nih dari saya kalau kamu di mailing list saya gitu ya. Kamu akan dapat value ABCD. Saya juga akan mereview. Aku bilang saya akan mereview produk digital yang menurut saya worth it untuk kamu beli. Kalau kamu suka silahkan kamu tinggal. Kalau kamu nggak suka kamu bisa leave dengan cara klik unsubscribe button kayak gitu. Jadi sebisa mungkin orang yang sudah pernah bertransaksi dengan kita itu berarti orang yang udah percaya kan sama kita, itu kita masukkan dalam satu database sehingga kita bisa ajak ngobrol terus nih. Nggak cuma kita jualin, kadang cuma aku kasih ajak ngobrol kan, ini aku ada template gratis nih, silahkan pakai gitu. Ini ada teknologi baru, AI misalkan, kita ngobrol tentang AI gitu. Kamu ada request apa gitu, tapi juga sering juga kita lakukan penjualan karena memang itu juga salah satu. Kadang sampai gini ya, aku juga heran ya, ada orang yang sampai nge-email aku, bro kamu nggak nge-review produk ini nih, aku mau beli link dari kamu gitu. Padahal aku memang nggak intens untuk nge-review produk itu, tapi dia nyari gitu loh. Review dong produk ini, aku mau beli dari reviewmu, dia bilang kayak gitu. Saking mereka mungkin percaya gitu tentang review kita, dan mereka mau dapat benefit. Misalkan saya tawarin bonus nih, kalau mereka beli dari link saya, dapat bonus template-template saya yang lain kayak gitu. Memang tidak ada usaha yang dibangun dalam satu malam ya. Kalau ada orang yang sukses overnight itu silakan tolong datangkan ke saya mau berguru gitu ya. Karena memang nggak ada kesuksesan yang dibuat satu malam ya. Kalau kata motivator mie instan aja masih nunggu 5 menit gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi memang pasti gagal itu kayak udah jadi temen lah gitu ya. Pernah di satu titik saya tuh PayPal ya, kalau teman-teman tahu PayPal itu untuk kita kayak e-wallet digital ya, untuk kita terima pembayaran dari luar negeri itu pernah dihack itu udah ngumpulin waktu zaman nge-freelance itu, udah ngumpulin duit, wah ini mau withdraw gitu, ternyata waktu itu masih pakai BlackBerry ya, buka BlackBerry waktu mau akses email ada tulisan akun Anda diakses dari device lain. Nah, aku pikir di komputer belum ke logout lah kayak gitu, ternyata di komputer juga semua email udah berubah passwordnya, akun-akun itu udah berubah passwordnya lah, istilahnya sudah dihack, diambil alih, dan sampai sekarang nggak balik gitu. Dan pada waktu itu sangat susah untuk bikin akun PayPal lagi. Akhirnya pinjam punya teman, punya partner, udah ke partneran, nge-freelance, dapat gede gitu kan, udah ditabung gitu ke akunnya partnernya ngilang. Jadi 2 kali itu. Terus pernah juga di tahun yang sama kalau nggak salah 2010-2011 sekitaran itu pernah jual website gitu kan. Dulu sempat juga jual beli website gitu kan. Ngejual website, udah laku, uangnya udah dibuat untuk muter bisnis yang lain, udah digunakan lah istilahnya, tiba-tiba si bayarnya minta refund. Wah itu kayak bertubi-tubi, kayak dia merasa not as advertised gitu loh, tidak sesuai dengan yang saya iklankan. Padahal saya merasa sudah sesuai dengan apa yang saya iklankan, tapi karena nggak mau ribet lah ya gitu ya udahlah kita cari gimana caranya untuk bisa menanggulangi refund itu. Akhirnya pada waktu itu di satu titik akhirnya kayaknya ini bukan jalanku deh gitu loh, kok bertubi-tubi gitu kan, kayaknya bukan di bisnis online deh, kayaknya fokus nyelesain kuliah aja lah gitu. Itu sempat kayak 2-3 hari itu kayak bengong gitu, kayaknya nggak bisa deh diterusin gitu, kok bertubi-tubi banget gitu kan, untuk bocil usia segitu gitu kan, rasanya kayaknya nggak bisa lanjut. Tapi ya alhamdulillah waktu itu kayak terngiang-ngiang ada teman yang pernah ngomong gitu kan, kalau sukses itu 10 anak tangga gitu ya. Biasanya teman-teman yang di anak tangga 9 itu akan berat banget untuk mau ke anak tangga 10, yang which is anak tangga 10 itu sudah kayak goals-nya gitu kan. Pilihanmu 2 nih, kamu mau mundur mulai dari awal atau kamu mau bersabar gitu di situ. Aku juga mikir akhirnya, oh iya kalau aku misalkan mundur nih, aku mau coba profesi lain, pasti aku mulai dari nol lagi nih, harus meniti lagi. Sedangkan ini kalau di bisnis digital, aku udah punya bekal lah istilahnya, meskipun uang habis minus lah pada waktu itu, ya cukup besar lah. Cukup membuat anak muda 3 hari bengong lah. Cukup gede. Tapi yang terbesar sih refund itu ya.
yang terbesar refund itu ya. Dan yang nyesek kan itu udah dipakai yang lain duitnya. Kalau misalkan duitnya masih ada, kita nge-refund kan enak, tinggal dibalikin aja kan. Nah ini duitnya udah kepalang dipakai yang lain, sehingga kan mau nggak mau harus harus cari uang untuk gantiin itu. Gitu. Dan alhamdulillah qadarullah setahun setelah itu partnerku yang bawa uang itu kembali, dia ngubungin tiba-tiba, yang nggak pernah bisa dihubungin setahun, dia ngubungin lagi. Itu di titik dimana saya udah lupa lah itu, udah mulai settle dengan usaha yang mulai kita bangun lagi gitu loh. Dia bilang minta maaf, katanya ya gelap mata lah ya, karena butuh pengobatan yang sangat urgent dia ceritanya, sehingga harus ke Singapura, dan di depan dia kok ada uang segede itu. Dia akhirnya bawa uang itu untuk berobat dan sebagainya, dan sekarang dia ready untuk kembaliin uangnya meskipun dia nggak punya uang sama sekali pada waktu itu. Dan aku udah nggak nge-freelance waktu itu. Aku ceritakan itu saat aku nge-freelance kan. Itu aku sudah nggak nge-freelance. Aku bilang kalau kita bisnis freelance lagi kayak dulu, nggak tahu nih kliennya masih ada apa enggak, ya kita coba aja lah gitu. Kita coba aja. Terus akhirnya ya udahlah, kita pasang iklan lagi nge-freelance, karena aku waktu itu sudah mulai ngebangun produk digital tadi. Kita coba lagi nge-freelance lah, toh dia yang ngerjain, aku yang cari klien gitu kan. Dan 100% keuntungan langsung masuk ke kantongku sebagai bentuk dia bayar utang. Dan Masya Allah pada waktu itu 1 bulan kenceng banget nge-freelance tuh, sampai utang dia itu ketutup dalam waktu 1 bulan. Dan subhanallahnya setelah utangnya ketutup, kliennya itu benar-benar sepi, benar-benar cuma 1. Iya 2. Itu sampai sekarang jadi kayak cerita yang ya rezeki gaib lah ya, kegaiban rezeki ya. Kayaknya memang berarti ini masih rezekiku nih. Sampai dia tanya, loh kok nggak ada klien lagi? Ya ini aku sudah melakukan hal yang biasa, sudah aku iklankan seperti biasa. Tapi ya, Masya Allah ketika 1 bulan itu dia komit untuk ini 100% keuntungannya untuk bayar utang, kliennya nggak berhenti. Ternyata setelah utangnya beres, ya udah mungkin memang dikembalikan rezeki sesuai dengan porsinya kayak gitu. Dan setelah itu ya udah nggak pernah nge-freelance lagi, akhirnya ya sudah memang fokus di produk digital tadi itu. Jasmine Sylvia, Maulana Malik, dan Aherul Anam sukses mendatangkan ribuan mahasiswa Universitas Jember dan kalangan umum. Di Root Pixel, ya naik turun juga. Namanya bisnis kan nggak pasti ada up and down ya, up and down. Kayak misalkan kalau kita ngomong di bisnis teknologi ya, teknologi ini kan berkembangnya cepet banget ya. Something yang work hari ini, minggu ini, mungkin minggu depan udah berubah lagi trennya gitu ya. Tren itu cepat sekali berubah, sehingga itu jadi kayak challenge juga untuk kita untuk bisa terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada sekarang. Contoh sekarang kan di tahun 2023 ini kita gempuran AI. Ya, gempuran AI, ChatGPT, kemudian Midjourney. Kita awalnya skeptical dengan itu, akhirnya kita coba, kenapa kita harus menolak dengan keberadaan AI? Kita gandeng aja, kita gabungkan dengan apa yang bisa kita tawarkan ke customer kita. Copixel itu tahun 2019. Ini jalan tahun keempat. Jadi awalnya kita di Root Pixel ini istilahnya bagi hasil lah ya, bagi hasil ketika ada penjualan launching. Nah, kalau enggak ya udah kita masukkan dana itu sebagai uang kantor, karena kita kan banyak juga teman-teman yang harus digaji gitu kan. Nah, jadi kita punya dana R&D lah, dana research and development. Kita ada riset, terus kepikiran karena kan suka kuliner dan sebagainya. Pengen kita buka bisnis kuliner lah, kayak gimana sih gitu. Jadi kayak pengen ada challenge gitu kan. Waktu itu sebelum Copixel sebenarnya kita bikin resto kecil-kecilan di Rembangan, namanya The Lodeh. Iya, alhamdulillah 7 bulan tutup. Luar biasa sekali pencapaiannya. Bahkan kontraknya belum habis, bisnisnya sudah habis duluan. Tapi akhirnya belajar gitu kan. Nah, kebetulan dulu kita punya kantor lah ya, kita punya kantor offline di belakang sini. Di belakang rumah saya ini ada rumah yang kita fungsikan sebagai kantor. Nah, di kantor itu ada garasinya lah, bukan garasi ya, semacam space lah, kayak space terbuka. Kita mikirnya karena teman-teman banyak yang masih kerja offline ya waktu itu ya, kerja offline, kita bikinlah cafe shop gitu. Untuk kayak, sebenarnya sih untuk teman-teman tuh biar betah aja kerja gitu kan, kerja sambil kayak ala-ala ngafe gitu lah. Tapi kita buka juga untuk umum gitu. Ya, kita coba promoin, alhamdulillah ternyata cukup banyak yang seneng gitu ya, karena mungkin suasananya tenang di perumahan waktu awalnya.
Ya alhamdulillahnya jalan 6 bulan COVID. 2020 COVID kan nggak boleh sama sekali tuh. Nggak boleh sama sekali, kita juga karena di dalam perumahan kita juga nggak enak kan, bikin keramaian pasti orang masih parno-parnonya dengan COVID. Nah kita juga sungkan lah untuk akhirnya dari tahun COVID membaik, akhirnya kita putuskan untuk keluar sekarang di Jalan Sumatera itu kan, di KPRI, dan alhamdulillah mungkin karena brandnya udah sempat kebentuk 2 tahun sebelumnya, jadi ketika keluar sudah banyak yang tahu dan lebih banyak yang seneng karena aksesnya lebih mudah gitu ya, parkirnya lebih luas kayak gitu, dan alhamdulillah ini masuk tahun keempat lah untuk cafe shop yang kita pasarkan kebanyakan dari sosial media juga, karena memang core-nya kita di digital, kita visualisasikan promosinya, kita iklankan menggunakan Instagram dan sosial media lainnya kayak gitu. Alhamdulillah 100% modal sendiri, bootstrap, jadi kita memang tipe yang sabar lah ya. Keinginan itu banyak mas, keinginan itu banyak banget. Aku pengen punya mesin kopi yang wah udah kayak monster, tapi ya gimana, dananya nggak ada. Jadi kita lebih milih simpan profit, ya bersabar, ketika terkumpul ya udah kita belanjakan. Kalau nggak ada ya udah diam aja, lebih aman dan lebih tenang aja. Karena takut nanti wah kita kan nggak pernah tahu ya umur kayak gimana gitu kan, daripada jadi beban untuk orang lain. Yang penting kita meskipun tidak misalkan impian kita di angka 100 nih, tapi kalau belum sampai ke sana ya udah sabar dulu, kita mulai dari 10, 20, 30, dan itu kejadian juga di Kopixel kan, di Kopixel terus terang yang bisnis yang membutuhkan tools yang banyak ya, untuk cafe dan resto itu kan toolsnya banyak sekali, dan itu tidak kita beli sekaligus mas. Mesin kopi dulu dari yang kecil banget yang harganya ratusan ribu, cuman 1 juta lah istilahnya, ratusan ribu lah makan mungkin gitu ya, bener-bener butuh apa nih, grinder, ya udah sabar dulu gitu kan, nanti kalau ada rezekinya kita beli yang lebih bagus gitu. Sampai sekarang pun seperti itu. Nah, jadi ya lebih tenang lah ya, lebih tenang kalau sabar dan diusahakan cash kayak gitu. Secara religius memang kalau saya pribadi prinsipnya memang tidak mengambil kredit seperti itulah ya, yang mungkin teman-teman tahu. Kalau dari sisi religiusnya memang menghindari kredit seperti itu, apalagi yang ada flowernya gitu ya. Nah, selain juga menjadi beban mas ya, gitu kan. Apalagi kita kan gini ya, kalau prinsip kita itu kan jadi fixed cost akhirnya ya. Kalau dari sisi marketing ya, aku tadi bahas dari sisi religi, dari sisi marketing, itu jadi fixed cost yang harus dikeluarkan tiap bulan nih. Sedangkan pemasukan kan fluktuatif. Sedangkan pengeluaran sudah banyak, kita bisa bilang pengeluaran untuk renovasi atau mungkin maintenance, ada pengeluaran untuk sewa, kita kan juga masih sewa tuh yang di Jalan Sumatera. Kemudian ada pengeluaran untuk teman-teman kru tim kita, itu kan juga hak mereka yang sudah bekerja untuk kita. Kita nggak mau nambah satu variabel lagi lah, itu pasti juga menjadi beban tersendiri kalau dari sisi marketing. Jadi kalau kita berangkat ingin memberikan value lah ya, kita nggak bisa munafik, pasti kita ingin dapat profit lah ya, pasti bikin profit, pasti profit itu juga ada di otak kita. Kita pingin, ngapain sih kita bisnis kalau nggak pingin profit, kan tuh aneh banget kan. Kalau gitu bikin yayasan aja kalau nggak bikin profit gitu kan. Nah, bisnis pasti profit, tapi profit itu kita capai dengan menukar value dengan uang user kita. Jadi user kita mengeluarkan uang kepada kita harus memberikan value. Itu yang ingin kita tanamkan di bisnis-bisnis kita. Entah itu produk digital kita harus memberikan value kepada mereka. Entah itu di coffee shop kita, berarti menu-menu kita itu harus memuaskan mereka gitu ya. Dan alhamdulillah tercermin dari rating di Google, rating di ojol yang organik lah istilahnya kayak gitu. Kita mencoba untuk memberikan value, karena mereka udah mau mengeluarkan uangnya untuk kita, maka kita harus mau untuk memberikan value kepada mereka. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan value yang pantas dengan uang yang mereka keluarkan, saya rasa insya Allah lah ya, insya Allah profit bisa mengikuti lah kayak gitu. Untuk teman-teman terutama yang mau memulai bisnis, teman-teman yang nonton video ini, saya harap memulai bisnis itu jangan takut memulai semudah mungkin. Karena itu akan menjadi hal yang kalian syukurin di masa mendatang. Karena ketika masih muda itu
Bukan kita mulai bisnis tuh harus langsung punya kilang minyak, kita harus punya tambang batu bara, enggak teman-teman, mulai sesimpel mungkin. Saya tadi kan juga udah cerita, saya mulai bisnis sesimpel mungkin dari warnet yang saya dulu pakai warnet itu yang paketan 10.000, jam 10 malam sampai jam 7 pagi, pahe, dapat 1 teh botol, ya karena memang sama lah gitu loh, nggak punya komputer di rumah, internet masih mahal, jadi bergerak dulu aja semudah mungkin. Kenapa? Kalau masih muda itu kan bebannya nggak begitu gede gitu ya, tapi jangan tiba-tiba mulai bisnisnya langsung pingin yang besar banget berkontainer, enggak, kita bergerak semudah mungkin sehingga nanti ketika ada hambatan bisa di solve satu persatu, nggak usah overthinking gitu. Nanti kalau aku kayak gini gimana, aku kayak gini gimana, istilahnya kalau kamu sudah memulai apa yang kamu suka, apa yang passionate, apa yang kira-kira kamu work, mulailah dan carilah partner yang tepat yang bisa mensupport kekurangan-kekuranganmu, karena kita nggak bisa menjadi superhero, superman, tapi kita bisa menjadi super team kayak gitu.